Masya Allah, ulama redam kekerasan gangster di Afrika Selatan hanya dengan berzikir. Sebuah tim ulama di Afrika Selatan telah menjalankan misi selama 3 tahun terakhir untuk membawa perdamaian ke Manenberg dan daerah lain di Cape Town yang didera masalah kekerasan geng di sana. Fotografer Siras Mohammed menemani mereka dalam salah satu kunjungan mingguan mereka. Hampir setiap Kamis malam para cendekiawan pergi ke ganggang Cape Town untuk melakukan zikir. Selama 3 tahun terakhir tidak pernah ada perkelahian geng selama ibadah yang dilaksanakan selama 1,5 jam itu, kata penyelenggara. Biasanya antara 100 hingga 400 orang yang hadir. Ada satu ibadah yang didedikasikan untuk memerangi kekerasan berbasis gender, sebuah masalah besar di Afrika Selatan. Acara itu dihadiri hampir 2.000 orang. Ini bukan tentang angka-angka yang luar biasa, adalah bahwa terlepas dari semua kondisi yang terjadi, kami dapat menjalankan zikir secara konsisten selama 3 tahun terakhir, kata penyelenggara Sheikh Mogamad Sailik Ishaks. Manenberg adalah kota praja yang didirikan oleh pemerintah apartheid pada 1960-an untuk orang kulit berwarna berpenghasilan rendah, yang merupakan istilah resmi untuk orang-orang dari ras campuran di negara tersebut. Rezim minoritas kulit putih pada saat itu secara paksa memisahkan komunitas berdasarkan ras kemungkinan orang kulit putih untuk tinggal di daerah kota yang makmur. Kota praja ini diperkirakan memiliki populasi lebih dari 52.000 orang yang sebagian besar beragama Kristen dan juga pengangguran. Kemiskinan, kejahatan, dan juga kekerasan geng tersebar luas. Saat ini ada gencatan senjata di Manenberg antara geng-geng tersebut setelah terjadi periode intens perkelahian geng. Meskipun beberapa jam sebelum zikir ada beberapa penembakan flat-flat atau apartemen. Selama akhir pekan, 4 pria sudah dihabisi dalam penembakan geng. Penyelenggara zikir mereka ataupun merasa bahwa kekerasan tidak akan pernah ada habisnya karena pemerintah tidak melakukan upaya yang tepat untuk menanganinya. Bagi Syekh Ishak, dialog yang melibatkan tokoh-tokoh agama yang berbeda di komunitas yang ada akan menjadi awal yang baik. Kejahatan tidak memiliki batasan dan tidak membedakan agama. Dia juga merasa pihak berwenang harus menangani kepadatan yang berlebihan dan membantu orang-orang pindah ke daerah lain. Alih-alih membangun lebih banyak rumah susun di kota praja, dia juga berharap keberadaan pasukan keamanan dapat ditingkatkan. Cape Malais, komunitas etnis campuran Asia yang telah ada di Afrika Selatan selama beberapa generasi, melakukan zikir dengan alunan nada yang unik. Beberapa orang Kristen yang tinggal di kota praja juga hadir dan menonton acara itu dari apartemen terdekat mereka. Syekh Samek Norodin, salah satu pendiri sesi zikir Manenberg, menyiapkan sepanci makanan untuk para umat. Di Cape Town, orang-orang akan diberi kue atau sesuatu yang manis untuk dimakan yang dikenal sebagai nias setelah pertemuan. Namun karena Manenberg adalah komunitas yang miskin, para umat diberi makanan hangat setelah zikir. Manenberg dinyatakan sebagai zona bahaya merah oleh pihak berwenang pada pertengahan 2015 dan selama beberapa bulan ambulans tidak dapat memasuki daerah tersebut kecuali dikawal oleh polisi. Namun para gangster di daerah tertentu kini sering membantu para ulama meletakkan sajadah di awal ibadah, kata Syekh Ishak. Ada periode tertentu antara 2018 dan juga 2019 saat kejahatan di Manenberg menurun selama kami mengadakan program zikir, katanya. Para penyelenggara telah menerima penghargaan dari polisi di Manenberg untuk peran mereka melaksanakan zikir. Tujuan jangka pendek dari ritual ini adalah untuk membawa kedamaian, ketenangan, dan juga kedamaian ke perkampungan. Tujuan jangka panjang mereka adalah untuk meningkatkan hubungan dengan otoritas terkait demi membersihkan wilayah itu dari kekerasan geng. Anak-anak diperingatkan tentang dampak
dan didorong untuk mengikuti sesi zikir dengan harapan mereka tidak bergabung dengan kelompok gangster. Komunitas Kristen juga dikatakan sangat menghormati sesi zikir dan penyelenggara berharap untuk menunjukkan bahwa Muslim adalah orang yang tenang dan tanpa kekerasan. Tamu undangan atau cendekiawan diundang untuk berbicara setiap hari Kamis. Di sini terlihat Syekh Hasan Pandi berbicara tentang pentingnya ibu. Pembicara tamu menggunakan pengeras suara, sehingga suara pesan mereka yang mencakup topik dari kesetaraan gender hingga penyalahgunaan obat-obatan dapat didengar oleh orang lain. Penyelenggara mencoba dan mendapatkan seorang pendeta Kristen sebagai pembicara tamu dalam beberapa sesi juga. Zikir telah membuat ketenangan di Manenberg, kata Syekh Isaacs. Kami hanya melakukannya seminggu sekali. Jika kami bisa menyelenggarakan program zikir setiap hari, itu akan memiliki efek yang luar biasa. Tetapi karena alasan logistik kami tidak bisa, ungkapnya. Di sisi lain, wow, mengejutkan, makin banyak orang pintar masuk Islam di Amerika Serikat. Pendiri Nusantara Foundation, pesantren pertama di Amerika Serikat, Syamsi Ali, menceritakan pengalamannya berdakwah di negeri Paman Sam. Tokoh Muslim yang juga Direktur Jamaica Muslim Center di New York, Amerika ini mengungkapkan fakta mencengangkan. Melansir dari VOA, Ali mengungkapkan bahwa di Amerika yang banyak masuk Islam belakangan ini adalah orang muda, pintar, profesional, dan hampir 70% adalah wanita. Islam juga mencatat sejarah setelah Ilhan Omar, muslimah pertama berjilbab di DPR, memaksa Kongres mengubah aturan mengenai penutup kepala dalam sidang. Di kota New York, sejak 6 tahun lalu, Idul Fitri dan Idul Adha adalah hari libur. Makanan halal juga sudah masuk ke sekolah-sekolah negeri dan sedang diperjuangkan. Makanan halal disediakan di penjara-penjara. Ini perjuangan yang sangat terus-menerus, kata Syamsi Ali dalam diskusi virtual tentang Islam di Amerika Serikat yang digelar Lembaga Dakwah dari Indonesia, program pembibitan penghafal Al-Quran pada 4 Juli lalu atau bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan. Syamsi Ali menjadi pembicara bersama penceramah dari Indonesia lainnya, Hilman Fauzi, mengatakan banyak persepsi yang mengatakan bahwa Islam itu baru di Amerika. Itu bagian dari upaya untuk melemahkan, kata Syamsi Ali. Kini terbukti makin banyak orang pintar yang masuk Islam di Amerika Serikat.